Baik, sekarang kita lanjutkan latihan 7.5 dari buku paket halaman 210 ya Dek ya. Sekarang kita akan bahas soal nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 1. Dari suatu survei tentang banyaknya buku yang dibaca oleh siswa SMA dalam 1 bulan, diperoleh hasil yang diambil secara acak. Nah, banyaknya buku yang dibaca oleh 7 orang siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya masih acak ya, tidak diurutkan. Berarti langsung saja 7 di sini menyatakan banyaknya data. Ya, berarti N sama dengan 7. Kemudian soalnya adalah tentukan varian dan simpangan dari data tersebut. Oke, varian itu simbolnya adalah sigma kuadrat. Kemudian kalau simpangan itu simbolnya adalah sigma. Ya, masih ingat rumusnya apa? Tentu masih ingat ya. Jadi sigma kuadrat itu sama dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikurangi dalam kurung sigma X per N dikuadratkan. Nah, ini hukumnya wajib untuk diingat-ingat. Ya Dek ya, jangan sampai dilupakan. Baik, sigma X kuadrat. Ya, berarti datanya ini dikuadratkan dulu. Ya, baru dijumlahkan. Jadi kalau di sini saya simbolkan sebagai X ya atau XI, ini maksudnya XI berarti X ke-1 sama dengan 3, X ke-2 sama dengan 4, X ke-3 sama dengan 6 sampai X ke-7 ya kan sama dengan 5. Nah, maka nanti kita punya XI kuadrat. Ya, ini berarti dikuadratkan. Berarti 3 dikuadratkan sama dengan 9. 4 kuadrat 16. 6 kuadrat 36. 2 kuadrat 4. 8 kuadrat 64. Lalu 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, baru ini kita jumlahkan. Itulah yang disebut sebagai sigma X kuadrat. Ya Dek ya. Jadi di sini 9 ditambah 16 ditambah 36 ditambah 4 ditambah 64 ditambah 64 ditambah 25 ya. Nanti ini kalau dihitung ya Dek ya, boleh menggunakan kalkulator atau cara manual, hasilnya adalah 218. Nah, ini sigma X kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung sigma X. Ya, kalau sigma X ya berarti datanya ini tinggal kita jumlahkan ya, sebelum dikuadratkan kita jumlahkan. Berarti di sini 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 8 terus ditambah 5. 3 tambah 4 7 tambah 6 13 tambah 2 15 tambah 8 23 ya kan, 23 tambah 8 31, 31 tambah 5 36. Berarti sigma X kuadratnya sudah ketemu. Lalu sigma X-nya juga sudah ketemu. N-nya juga sudah diketahui di soal. Nah, ini sudah lengkap ya. Berarti langsung kita masukkan ke rumus. Nah, coba kita lanjutkan di sini aja ya. Sigma X kuadrat itu akan sama dengan sigma X kuadrat 218 dibagi dengan N. Berarti dibagi 7 dikurangi sigma X per N dikuadratkan. Berarti 36 per 7 dikuadratkan. Coba kita hitung ya. Ini karena angkanya tidak bulat ya Dek ya, kita boleh menggunakan kalkulator saja ini supaya cepat ya. Jadi 218 per 7 kemudian dikurangi dengan 36 per 7 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya ya. 4,69 sekian-sekian. Nah, kalau dibulatkan jadinya 4,69 saja. Oke, ini adalah varian. Nah, saya beri keterangan ya. Jadi ini adalah varian. Nah, sigma, kok sigma? Simpangan atau sigma ya Dek ya, itu merupakan akar kuadrat dari varian. Ya, jadi simpangan itu merupakan akar kuadrat dari varian. Nah, simbolnya adalah sigma. Ya, jadi sigma sama dengan akar dari 4,69. Ya.
Nanti ini kalau dihitung menggunakan kalkulator hasilnya adalah 2,16 sekian-sekian ya, atau 2,16 saja. Oke, ini adalah simpangan atau biasanya disebut sebagai simpangan baku gitu ya, atau simpangan saja juga boleh. Baik, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 1 ya, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2. Sebelum pandemi COVID-19, sekolah mencatat waktu yang diperlukan oleh siswa untuk makan siang di kantin. Dibulatkan ke menit terdekat. Hasilnya adalah sebagai berikut. Waktu yang diperlukan ya satuannya menit. Di sini ada 35 menit, frekuensinya 3. Berarti 35 itu nanti ada 3 data. Kemudian yang 36 menit ini ada 17 data dan seterusnya. Pertanyaan yang A, tentukanlah rata-rata dari data tersebut ya. Kalau rata-rata itu simbolnya kan X bar, ya kan? Nah, langsung aja nih kita kerjakan di sini ya. Jadi untuk pertanyaan yang A, X bar itu rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Jadi datanya di total dijumlahkan, kita bagi dengan banyaknya data ya. 35 ada 3 data. Berarti nanti langsung aja di sini 3 dikalikan 35. Ya kan, mestinya kan 35 tambah 35 tambah 35, atau yang paling gampang ya frekuensi dikalikan dengan datanya berapa, kan begitu ya. Berarti ini 3 kali 35. Kemudian ini langsung kita tambah dengan 17 kali 36. Lalu ditambah 29 kali 37 ditambah berapa? 34 kali 38. Nah, selanjutnya ini kita bagi dengan banyaknya data, ya Dek ya. Frekuensinya ini sekarang kita jumlah. Nah, 3 ya kan, ditambah 17 ditambah 29 ditambah 34. Ini adalah total banyaknya data ya. Oke, nanti ini kalau kita hitung ya, 3 kali 35 tambah 17 kali 36 dan seterusnya ya. Hasil akhirnya itu adalah 3082 ya. Kemudian yang bawah ini sama dengan 83, berarti total ada 83 data. Lalu ini kalau kita hitung lagi 3082 per 83 itu akan sama dengan 37,13 sekian-sekian ya, atau dibulatkan 37,13. Satuannya ini dalam menit. Apa artinya? Artinya adalah rata-rata dari data tersebut 37,13 menit ya. Nah, karena di sini yang kita bahas itu adalah waktu yang diperlukan oleh siswa untuk makan siang di kantin, ya Dek ya. Berarti 37,13 menit di sini menyatakan waktu rata-rata, ya Dek ya, yang diperlukan oleh siswa untuk makan siang di kantin sebelum pandemi COVID-19 ya. Rata-ratanya menghabiskan waktu 37,13 menit. Nah, itu maknanya ya. Sekarang pertanyaan yang B, tentukan simpangan bakunya. Nah, simpangan bakunya atau simpangan itu simbolnya adalah sigma, ya kan? Berarti untuk mencari sigma, kita akan hitung dulu sigma kuadratnya, ya kan? Kita akan hitung dulu variannya. Tadi rumusnya varian adalah sigma X kuadrat, ya kan? Dibagi dengan N, dikurangi sigma X per N dikuadratkan. Nah, kalau sigma X per N ini kan sebenarnya X bar, ya kan? Ini rata-rata. Nah, ini. Jadi X bar itu sama dengan sigma X per N. Di sini kita ketemu dengan sigma X per N. Maka rumus ini ya sebenarnya bisa ditulis menjadi sigma X kuadrat per N dikurangi ya X bar kuadrat. Lah nanti X barnya adik-adik ganti dengan 37,13 ya. Jadi ngitungnya nggak usah double-double ya. Sekarang yang kita hitung cukup sigma X kuadratnya saja. Nah, kalau sigma X kuadrat berarti caranya adalah ini kita kuadratkan dulu. Nah, ini kan datanya, kita kuadratkan ya. Jadi kalau di sini adalah XI sama seperti tadi ya, maka yang di atas ini adalah XI kuadrat. Nah, 35 kuadrat
Ini sama dengan berapa? 1225. Ini saya pakai kalkulator ya supaya cepat ya Dek ya. Kemudian kalau 36 kuadrat ini 1296, 37 kuadrat itu berapa ini? 1369, 38 kuadrat 1444. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan ya. Jadi sigma X kuadrat itu sama dengan 1225 ditambah 1296 ditambah 1396 ditambah 1444. Lain nanti kalau dihitung hasilnya adalah 5000 berapa ini? 334 ya. Ini adalah sigma X kuadratnya. Untuk N-nya ini kita jumlahkan ya Dek ya. Berarti begini. Sigma kuadrat itu sama dengan 5334 dibagi dengan N. Nah, N-nya itu adalah 3 ditambah 17 ya kan. Ini frekuensinya kita jumlah ditambah 29 ditambah 34. Nah, 3 tambah 17 tambah 29 tambah 34 ini sama dengan 83. Nah, ini yang tadi kita hitung ya. Oke, ini 83. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, berarti N-nya kita hapus. Kita ganti dengan 83 ya. Lalu kita kurangkan dengan X bar dikuadratkan. Berarti enaknya begini aja. 3082 per 83 ya dikuadratkan. Nah, ini yang kita masukkan. Ya. Yang bawahnya juga boleh, tetapi yang bawah ini kan sudah kita bulatkan. Nah, nanti supaya akurat ya, yang kita masukkan di sini adalah sebelum ada proses pembulatan. Jadi 3082 per 83 dikuadratkan ya. Coba ini kita hitung ya. Gunakan kalkulator ya Dek ya. Jadi 5334 dibagi 83 ya. Hasilnya adalah berapa ini? 1000 atau kita tulis saja ya 1379,56 sekian. Kemudian 3082 per 83 kemudian dikuadratkan, ini hasilnya adalah 1378,63 sekian. Nah, tinggal dikurangkan ya. Hasilnya ini sama dengan 0,9231 ya, 0,9231. Nanti silakan dihitung ulang ya Dek ya, barangkali saya kurang teliti untuk dihitung di kalkulatornya ya. Yang jelas adik-adik sudah tahu caranya, itu yang terpenting ya. Oke, ini adalah sigma kuadrat ya, ini adalah varian. Nah, saya beri keterangan lagi. Jadi ini adalah varian. Nah, yang ditanyakan adalah simpangan. Kita tahu kalau simpangan itu merupakan akar dari varian ya, berarti simpangan sama dengan akar dari 0,9231. Nah, hasilnya ini adalah berapa? 0,96 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi 0,96 ini adalah simpangannya atau simpangan bakunya ya, simpangan bakunya sekian 0,96. Oke, jelas ya. Baik, di video berikutnya nanti kita akan bahas soal nomor 3. Oke, jika ada pertanyaan, ada kesulitan ya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.